Halo teman-teman semua, kembali lagi kita ke seri tutorial penulisan paper dengan metode scaffold. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas berkenaan dengan abstrak ya. Jadi struktur abstrak itu seperti apa dalam paper, kita akan coba telah satu persatu. Nah, abstrak ini bisa jadi merupakan bagian ketiga dari pembaca ya, yang dilihat oleh pembaca apakah paper ini layak untuk dibaca secara keseluruhan atau tidak. Jadi biasanya pembaca kalau cari-cari paper itu nggak langsung download untuk baca semuanya, tapi lihat dulu judulnya itu apa, kemudian abstraknya itu apa gitu. Nanti baru kalau misalkan dirasa cocok, maka pembaca akan mendownload dan baca secara keseluruhan. Nah, jadi bisa jadi abstrak ini merupakan go no go poinnya suatu paper gitu. Apakah paper ini layak untuk dibaca secara keseluruhan atau tidak. Nah, ketika paper ini bisa dijadikan sesuatu yang menarik bagi seorang reader ya untuk dibaca keseluruhan, maka kita punya kesempatan untuk menjadikan paper kita ini sebagai referensi dari paper yang lain. Nah, kalau paper kita di refer, maka akan meningkatkan citation value dari paper kita. Nah, itu ada sebuah kesempatan di situ. Oleh karena itu, pembuatan abstrak itu harus secara komprehensif. Nah, bisa juga kita bayangkan ya bahwa abstrak ini seperti halnya trailer dalam sebuah film gitu. Jadi eh, hal-hal yang menarik yang ada di setiap komponen paper itu perlu kita ambil ya, kita masukkan ke dalam abstrak. Jadi membuat paper kita ini menarik bagi pembaca. Nah, dari scaffold secara struktur sebetulnya apa sih bagian-bagian dari abstrak? Ini bisa kita lihat di sini ya, ada introduction, ada proposed method, experimental condition, result, dan conclusion ya. Jadi secara general ini kurang lebih mirip dengan strukturnya paper secara keseluruhan ya. Ada komponen-komponennya ini masing-masing sama persis. Hanya saja abstrak ini hanyalah sebuah kumpulan sentence. Jadi sentence-sentence inilah yang nantinya berfungsi mewakili bagian-bagian dari introduction section, dari proposed method section, experimental condition section, result section, dan conclusion section. Jadi memang kita perlu berkreasi ya, mencoba mengolah kata sehingga walaupun kalimatnya singkat namun memiliki konten yang dalam gitu, yang dapat mewakili introduction section secara keseluruhan dan section-section yang lain secara keseluruhan. Nah, biasanya dalam satu buah introduction, satu atau dua buah kalimat introduction itu ya di abstrak ini bisa mencakup berkenaan dengan research topic ya, atau juga research problem yang sedang atau akan diangkat oleh paper ini gitu. Bisa juga dia ini gabungan dari dua kalimat menjadi satu atau dipecah menjadi dua kalimat, itu bisa-bisa saja. Nah, kalimat selanjutnya adalah berkenaan dengan apa yang mau kita propose ya. Jadi metode yang kita propose, hal-hal apa yang mau kita analisis ya atau karakterisasi, itu dijelaskan di kalimat berikutnya. Dan juga sedikit kalau bisa ada penjelasan scientific reason ya. Kenapa kita ini mengusulkan propose method ini gitu. Jadi sedikit penjelasan ya. Jangan hanya kita menyampaikan bahwa paper ini mempropose ini selesai, tapi ada kenapa gitu. Nah, itu harus ditambahkan di situ. Nah, selanjutnya adalah kalimat berkenaan dengan bagaimana ide kita ini dievaluasi ya. Apakah dengan eksperimentalnya bagaimana, apakah dengan simulationnya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di kalimat berikutnya. Nah, setelah itu kita sampaikan hasilnya seperti apa. Hal-hal yang penting dalam hasil itu yang cukup signifikan ya, berkenaan dengan tentunya ya, biasanya ini harus berkenaan sama dengan research problem yang kita angkat ya. Jadi jangan sampai nanti kita bahasnya terlalu melebar tapi tidak berkaitan dengan research problem. Biasanya ini agak sedikit diangkat sedikit ya, keyword-keywordnya itu di bagian experimental condition. Jadi kalau misalkan kita di experimental condition menganalisis 3 jenis parameter, maka resultnya juga harus menunjukkan hasil dari analisis 3 jenis parameter itu gitu. Jadi harus ada semacam keseimbangan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah conclusion. Ini bisa jadi
pernyataan dari kita ya, bahwa dengan propose method yang kita gunakan ini untuk memecahkan masalah dari research problem yang kita angkat, ini ada sebuah keuntungan, advantage atau merit tertentu ya. Nah, ini kita coba masukkan di bagian conclusion sentence ini. Oke, kita coba cek contoh ya, satu persatu. Saya akan coba sampaikan judulnya nanti ya di kolom komentar di keterangan dari video ini, atau tapi ini papernya tidak gratis ya. Jadi namun kalau misalkan teman-teman mau ya, bisa kontak ke saya, nanti akan saya share secara gratis. Nah, di abstrak ini ya, di kalimat pembukanya ini sudah mencantumkan introduction ya. Jadi dia membahas berkenaan dengan kontak impedance ya. Apa sih efek dari kontak impedance ini terhadap penggunaan micro EIT sensor. Nah, dia juga dalam kalimat ini ya mencoba menggabungkan ada sebuah research problem di sini ya. Dia bilang memiliki important effect ya dibandingkan dengan konvensional macro sensor. Jadi di sini secara tersirat bahwa ada problem ya berkenaan dengan kontak impedance yang perlu kiranya kita pertimbangkan ya, agar nantinya hasil image-nya jauh lebih akurat. Nah, di sini dia coba propose method dengan penggunaan kompleks contact impedance effect ratio ya. Jadi efek rasio ini, contact impedance effect ratio ini ya digunakan untuk kuantitatif ya, evaluation secara kuantitatif. Dia lihat dari seberapa akurat rekonstruksi citranya ya. Nah, kemudian yang ungu ini ya, ini garis-garis yang berwarna ini merepresentasikan strukturnya ya. Jadi yang merah ini adalah introduction, biru adalah proposed method, ungu adalah experimental condition, hitam adalah result, dan hijau ini adalah conclusion. Oke, jadi yang ungu ini adalah experimental condition. Di sini paper ini dia coba hanya menganalisis menggunakan phantom simulation ya. Jadi dia hanya simulasi ya. Kemudian yang hijau ini, nah hijau ini dia tiba-tiba dia sudah menunjukkan hasilnya. Jadi kesimpulannya itu apa gitu ya. Jadi dia bilang bahwa dengan ini nama sebuah image reconstruction method ya. Jadi dengan GVSPM method ini dia bisa mendapatkan kualitas image yang bagus ya, dengan nilai toleransi dari kompleks contact impedance effect ratio ini ya. Jadi ada semacam hubungan yang bagus yang ditemukan sama dia. Kemudian dan juga dia bisa melihat adanya, jadi dengan menggunakan parameter ini ya, dia berhasil merekonstruksi distribusi sedimentasi dari sel yeast ya. Jadi kalau dilihat dari aplikasi ini bahwa melakukan rekonstruksi sedimentasi ini susah. Namun dengan penggunaan parameter ini ya, dia berhasil bisa melihat ya rekonstruksi dari sedimentasi sel yeast ini. Nah, detail dari hasilnya adalah pada garis hitam ini ya. Jadi dia coba dibalik-balik dia. Memang idealnya sebetulnya yang paling bagus itu yang hasil dari eksperimental ini disampaikan di bagian sini ya, setelah yang garis ungu ini ya. Nah, di bagian hasilnya adalah conclusionnya ya. Jadi kontribusi dari metode yang dia propose ini apa gitu terhadap bidang ini. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat strukturnya. Nah, contoh berikutnya ini diawali bukan merupakan kalimat berkenaan dengan introduction ya, atau penjelasan dari research problem. Nah, ini biasanya
ada di paper-paper yang memang cukup expert ya. Jadi pada jurnal tertentu di mana paper-paper yang masuk adalah paper-paper yang sudah sangat spesifik, sehingga readernya memang mereka sudah memahami bahwa research field-nya itu apa dan memang research problemnya itu apa. Jadi ketika dia melihat title dari paper ini, dia sudah bisa membayangkan research problemnya itu seperti apa, sehingga di bagian abstrak tidak perlu dijabarkan secara langsung ya berkenaan dengan apa research problemnya. Jadi di sini sebagai contoh, kalimat pertama dia langsung menjabarkan ya berkenaan dengan propose metodenya dia itu apa ya. Jadi dia mencoba mempropose a dynamic volume imaging ya berbasis ECT yang dia sebut sebagai ECVT ya. Nah, di kalimat berikutnya dia coba sampaikan scientific reasonnya ya. Bagaimana sih dynamic volume imaging ini bisa dilakukan ya? Dia bilang hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 dimensi kapasitas sensor ya. Jadi sensor kapasitasi 3 dimensi. Nah, dengan menggunakan sensor ini, maka dynamic volume imaging ini bisa dilakukan. Nah, kemudian berikutnya dia tiba-tiba bahas berkenaan dengan hasil dari propose method ini apa. Dia bilang dengan pengembangan ini maka real time 3D imaging dari moving object ini bisa dilakukan gitu. Dan juga dengan metode yang dipropose ini ya, dia bisa melakukan pengukuran secara keseluruhan dari seluruh volume ya, volume domain dari si sensor. Walaupun sensornya ini bisa juga bentuknya yang arbitrary, bebas ya. Jadi tidak fix. Nah, ini sebuah result secara umum dari metode yang dipropose. Jadi tidak dibahas detail bagaimana tingkat persentase kenaikan akurasinya dibandingkan dengan metode konvensional ya. Dia seperti itu secara kuantitatif, tapi dia jabarkan resultnya secara kualitatif. Nah, kalimat berikutnya di sini memang sedikit agak ngacak ya. Di kalimat berikutnya dia juga masih membahas propose metodenya dia, penjabaran dari propose metodenya dia. Dia bilang bahwa pengembangan ini secara umum menggunakan sensor 3 dimensi ya, dan juga image reconstruction algorithm. Jadi yang dipropose itu tidak hanya sensor ya, tidak hanya 3D sensor, tapi juga image reconstruction volumetric ya, volume image reconstruction technique. Jadi ada dua, jadi ada reconstruction ya secara volume, dan juga ada sensor design ya secara 3D. Jadi ini masih sebetulnya ngebahas di propose method ya, yang garis biru ini. Nah, kemudian yang garis ungu ini adalah bagaimana dia melakukan evaluasi ide-idenya ya, dengan melakukan experimental studies ya. Di sini dia coba juga membandingkan ya dengan beberapa konfigurasi sensor. Kemudian dia juga sampaikan berkenaan dengan image reconstruction metodenya ya, di sini dijabarkan. Kemudian dia coba sampaikan juga bagaimana algoritma 3D sensitivity metric ini digunakan ya untuk menggantikan sensitivity metric konvensional. Oke, jadi ini masih dalam batasan penjelasan experimental condition ya. Nah, yang bagian hasilnya, karena hasil bagian akhirnya ya, jadi karena bagian hasilnya udah disampaikan di sebelumnya, dari bagian hasilnya adalah dia sampaikan secara langsung bahwa kontribusi dari paper ini itu apa gitu. Jadi the additional constraint further enhance the accuracy of the image reconstruction algorithm. Nah, jadi di sini dia coba sampaikan bagian akhirnya adalah kontribusinya dia itu apa. Nah, memang strukturnya agak sedikit ngacak ya. Jadi memang sebetulnya nggak baku-baku amat ya, asalkan reviewernya oke. Jadi selama reviewernya tidak mempermasalahkan, dia author berhak ya berkreasi untuk nulis, membuat abstrak sekreatif mungkin ya, asalkan strukturnya itu jelas.
Jadi ada apa yang dipropose, apa research problemnya, kemudian apa hasilnya, bagaimana kontribusinya dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa melihat struktur dari sebuah abstrak dengan baik ya, dengan mudah saat ini, sehingga nantinya teman-teman bisa mencoba membuat abstrak dengan baik ya, tanpa harus stuck lagi. Jadi sebisa mungkin, sekomprehensif mungkin ya, dibuat seluruh komponennya itu harus ada ya, dari uh, introduction, kemudian apa yang dipropose, kemudian bagaimana eksperimennya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana kontribusinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.